Selamat pagi kepada Dr. Haja Samsida, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan tentang observasi saya, yaitu excellent dan non-excellent service. Yang pertama, ada pengertian tentang pelayanan prima. Menurut Aristotle dalam Handbook of Service Excellence menyatakan bahwa excellence is an art won by training and habituation. We are what we repeatedly do. Artinya adalah keunggulan adalah seni yang dimenangkan yang disebabkan oleh pelatihan dan habituasi. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Definisi dari e-book tahun 2003 yang berjudul Pelayanan Prima oleh Retno Prasetorini, SI, secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Yang kedua, ada manfaat pelayanan prima. Yang pertama, meningkatkan hubungan klien dan pelayanan publik. Yang kedua, mempromosikan inovasi dan kreativitas dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, menghargai karyawan yang memberikan pelayanan prima. Yang keempat, tingkat kepercayaan dalam pelayanan publik lebih tinggi. Yang kelima, pelayanan prima yang diberikan dapat selalu dikenang atau dipikirkan oleh para pelanggan. Yang kedua, pentingnya pelayanan prima. Suatu perusahaan yang ingin maju mengharapkan pelanggan untuk membeli barang atau jasanya dan tetap menjaga pelanggan agar tetap membeli barangnya. Walaupun banyak perusahaan menawarkan produk-produk yang bersaing, tetapi tujuannya adalah untuk menarik pelanggan yang sama. Selanjutnya, ada pengertian rumah makan atau restoran. Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya, rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Yang pertama, ada hasil observasi excellent service, yaitu profil usaha. Nama usaha yang saya observasi adalah Sambalalap. Tahun berdiri yaitu 2012. Nama pengusaha Amirullah Latif. Waktu hari dari jam 9 pagi hingga 10.30 malam. Alamatnya di Jalan Perintis nomor 89 Tamalandria Jaya, Kecamatan Tamalandria, Kota Makassar. Dalam aspek usaha, ada aspek 4P. Yang pertama, produknya higienis, enak, dan bermacam-macam. Yang kedua, ada price. Harganya pas di kantong dan tidak terlalu mahal, namun juga tidak terlalu murah. Yang ketiga, ada place, yaitu tempatnya sangat nyaman, luas, dan bersih. Dan yang keempat, Sambalalap melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, GrabFood, dan GoFood. Tersedia juga layanan pesan antar di sini. Selanjutnya ada dari aspek 6A. Yang pertama adalah attitude, yaitu perilaku yang ditampilkan ketika menghadapi pelanggan. Meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, serta bersikap menghargai. Attitude atau sikap yang dimiliki oleh karyawan Sambalalap ini sangat ramah, baik, dan bekerja secara profesional. Yang kedua ada attention atau perhatian, yaitu mempunyai kepedulian penuh kepada pelanggan, baik kaitan dengan perhatian akan kebutuhan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya dengan cara mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh. Karyawan Sambalalap sangat memperhatikan pelanggannya. Mereka selalu siap sedia memperhatikan keadaan pengunjung dan membantu apabila dirasa ada pengunjung yang kesulitan. Yang ketiga, action, yaitu memberikan layanan kepada pelanggan yang meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan
mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. Semua karyawan Sambal Lalap memiliki action atau tindakan yang bagus. Mereka sangat sopan dan selalu berkomunikasi dengan baik dan ramah kepada para pelanggannya. Mereka juga sigap, cepat, dan teliti dalam menyiapkan pesanan pelanggan sehingga pelanggan tidak terlalu lama menunggu. Yang keempat ada ability, yaitu mempunyai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relations sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan. Ability atau kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan Sambal Lalap juga baik. Mereka mengetahui tentang keterampilan pelayanan prima dan berusaha menerapkannya dengan baik ke pelanggan. Yang kelima, ada appearance, yaitu penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Penampilan para karyawan di Sambal Lalap juga sangat baik. Mereka memakai seragam khusus berwarna hitam merah dengan bawahan rok maupun celana berwarna hitam dan mengenakan shield mask untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19 di masa pandemik ini. Yang keenam, ada accountability, yaitu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Tanggung jawab sebagai karyawan di Sambal Lalap sangat bagus. Para karyawan di sana kompak dan saling membantu satu sama lain sebagai karyawan untuk memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Tempatnya yang nyaman, luas, dan strategis menjadikan Sambal Lalap banyak dijadikan pilihan oleh orang-orang baik untuk berkumpul bersama teman dan kerabat dan juga untuk makan. Selain itu, menu yang beragam serta harga yang terbilang pas di kantong. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan Sambal Lalap ini adalah tempat-tempat duduknya yang kebanyakannya mempunyai 2 kursi saja. Solusi yang bisa saya tawarkan adalah menambahkan atau lebih mempercantik bagian tempat duduk untuk para konsumen. Yang ketiga ada opportunities. Dengan menu yang sangat beragam, juga makanan yang enak, maka konsumen tertarik untuk kembali lagi karena selain enak, harganya juga terbilang murah. Yang keempat ada threats, yaitu ancaman. Bagian dalaman warung yang tidak tertata dengan rapi. Solusi yang bisa saya tawarkan adalah menata rapi warung agar terlihat lebih cantik dan Instagramable. Oke, selanjutnya ada hasil observasi non-excellent service. Yang pertama, nama usahanya adalah Super Kebab. Tahun berdiri adalah dari 2016. Nama pengusaha yaitu Pak Iman. Waktu operasionalnya yaitu dari 5 sore hingga 11 malam. Alamatnya terletak di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Aspek usaha dari 4P adalah produk. Produknya enak dan bermacam-macam. Kedua, price. Harganya terbilang murah. Yang ketiga, yaitu place. Karena posisi warung berdekatan dengan jalan raya, maka kemungkinan menyebabkan debu terkontaminasi langsung dengan makanan yang dibuat. Dan yang keempat, ada promote. Super Kebab melakukan promosi melalui sosial media seperti GrabFood dan GoFood. Dari aspek 6A, yaitu attitude, perilaku yang ditampilkan ketika menghadapi pelanggan. Attitude atau sikap yang dimiliki oleh Pak Iman sangatlah profesional dan murah senyuman. Yang kedua ada intention, yaitu mempunyai kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan keperhatian atau kebutuhan, serta keinginan pelanggan. Pak Iman kurang ramah kepada pelanggannya sehingga pelanggan sungkan untuk bertanya ataupun membuka cerita. Yang ketiga ada action, yaitu memberikan layanan kepada pelanggan.
Pak Iman segera menanyakan menu yang ingin dipesan, namun kurang sigap dalam menyediakan menu yang dipesan oleh para pelanggan. Yang keempat ada ability, yaitu mempunyai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima. Pak Iman kurang menjelaskan tentang menu yang dijualnya dan kurang berkomunikasi dengan para pelanggan. Yang kelima ada appearance, yaitu penampilan seseorang baik bersifat fisik maupun non-fisik. Pak Iman yang tidak memakai masker saat bertanya kepada pelanggan sangatlah mengkhawatirkan para pelanggan yang datang, apalagi di dalam keadaan yang seperti saat ini. Dan yang keenam ada accountability, yaitu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan para pelanggan. Menurut saya, Pak Iman sudah cukup bersiap siaga untuk melayani para pelanggan karena warung super kebab juga agak kecil dan tidak memerlukan karyawan. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu yang pertama ada strength, harga produk yang terbilang sangat murah dan enak. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, tempat yang kurang strategis karena berdekatan dengan jalan raya yang sering macet dan berdebu. Solusi yang bisa saya tawarkan adalah sebaiknya memilih tempat yang lebih strategis dan lebih bersih. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang, makanannya yang enak dan bermacam-macam, serta harganya juga cukup terjangkau. Dan yang keempat ada threats, yaitu ancaman. Sangat banyak warung kebab dengan tema dan menu yang serupa. Saran yang bisa saya berikan, mungkin pemilik bisa lebih mempromosikan rumah makannya di beberapa platform sosial media seperti Instagram dan Facebook, dan juga lebih berinovasi lagi dalam produk mereka sehingga akan ada menu yang lebih menjadi ciri khas dan membedakan warung kebabnya dengan warung-warung kebab yang lainnya. Dan selanjutnya ada beberapa dokumentasi dari excellent service di warung makan sambal lalap dan di non-excellent service, yaitu super kebab. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah pelayanan prima adalah faktor kunci dalam keberhasilan perusahaan. Jika bisnis tumbuh berkembang dan tetap dapat bertahan dalam persaingan, maka keuntungan dan pendapatan juga harus meningkat. Pelayanan prima berarti memelihara dan mempertahankan pelanggan dan menambahkan pelanggan baru. Banyak aspek yang dapat memberikan kepuasan pelanggan dan bukan hanya sekedar memberikan yang terbaik. Dalam era pasar bebas ini, banyak ditawarkan barang-barang yang bermutu saja, tetapi hubungan yang berlanjut dengan berkesinambungan antara penjual dan pelanggan belum diperhatikan dengan baik. Pelayanan prima yang baik dibutuhkan semua anggota perusahaan tanpa kecuali. Apakah mereka berhubungan langsung dengan pelanggan atau tidak? Melaksanakan tugas dengan bekerja sama dengan orang lain, dengan baik. Pelayanan prima yang baik dibutuhkan semua anggota perusahaan tanpa kecuali. Apakah mereka berhubungan langsung dengan pelanggan atau tidak? Melaksanakan tugas dengan bekerja sama dengan orang lain dibutuhkan rasa percaya diri untuk menyesuaikan dan mempertimbangkan kepercayaan diri dan rahasia pelanggan kepada kita. Jadi, pelayanan prima bukan hanya sekedar memberikan suatu layanan, hal ini memerlukan sedikit pelayanan ekstra dan sesuai dengan harapan pelanggan yang mengharapkan pelayanan yang terbaik. Ini membuat karyawan yang bekerja di perusahaan melakukan pilihan langkah sikap dalam berhubungan dengan pelanggan yang tepat. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.